menten. Enggak boleh. Lek ngasih taklim, kalau nggak taklim ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Susun ila ruhi musannif muallif kitab risalah Asna wal Jamaah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah. Summa illa abaina wa ummatina wa ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis bi syafaati Rasulillah bi rahmatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Kausar, ingkang kula hormati Bapak Ibu hadirin jamaah rutin pengajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mugi-mugi sedaya angsal barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji golek ilmu lillahi ta'ala, diniati itikaf fi hadzal masjid, diniati ngenteni salat isya berjamaah. Para hadirin, halaman 6 masih membahas tentang bid'ah ya. Baris yang ketiga tentang hadis kullu muhdatsatin bid'atun. Nanti akan saya terangkan tentang hadis ini agar tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihi lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin, rupane dawuh utawi saben-saben perkara kang den anyari iku bid'atun bid'ah. Wa qad bayyana lan teman-teman weh nerangake sapa al ulama'u para alim ulama rahimahumu, mugi paring rahmat ing alim ulama sapa Allahu Gusti Allah. Annal makna sak temene makna fil hadisaini ing dalam hadis loro al madzkuraini kang den tuturaken karone iku rajiun balik apa ma li takhyiril hukmi marang ngukumi ya, marang ngeweh hukum bi'tiqadi kelawan iktiqad ma barang laisa kang ora ana apa ma ora ana iku bikurbatin ngibadah utawa marek utawa takarub kurbatan ing ibadah meparek. Lamat lakil ihdasi dudu ora mutlakake nganyari ing ma idqat tanawalladuhu krana teman-teman
merkoleh ing mah apa asyariatu syariat biusuliha kelawan pokok-pokok syariat fayakunu mongko ono apa mah iku raji'an balik ilaiha marang ing atase usul syariah usul fikih au bi furu'iha utawa pang-pange syariat fayakunu mongko ono apa mah makisan dan kiasaken alaiha ing atase mah ing atase hukum nggih. Para hadirin rahimakumullah, niki tentang bid'ah. Memang tidak salah, Pak. Ada riwayat hadis sahih dari Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah saking sumber Ibu Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang memulai mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan kami, fi amrina, di dalam urusan kami, malaisa minhu, yang bukan termasuk dari atau bagian atau bersumber darinya, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Hadis niki sering dipakai kelompok Salafi Wahabi untuk membid'ah-bid'ahkan, menyesatkan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah Nahdlatul Ulama, dan amaliyah sosial keagamaan masyarakat secara umum. Padahal di dalam hadis yang lain, termasuk hadis sahih juga dari Imam Muslim rahimahullah, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan suatu amalan, laisa alaiha, yang tidak terdapat atasnya, amruna, perkara kami, yang tidak ada di dalam agama, maka fahuwa raddun, amal tersebut tertolak. Wonten redaksi yang lain, Pak, kata redaksi, cuma kelompok Wahabi itu menyebutkan satu hadis saja, paham nggih? Satu hadis saja, kullu bid'atun dholalah wa dholalatun finnar, cuma satu hadis. Padahal hadis sahih niku wonten kathah tentang ini. Ya. Saya pernah berdebat dengan oknum menyampaikan hadis yang lain selain hadis yang disebutkan, mengatakan ten kula sampeyan jangan membuat hadis baru. Yang saya sampaikan adalah man amila amalan laisa alaiha amrina fahuwa raddun, Pak. Niku sahih, jari wong iku napa? Membuat hadis baru. Hati-hati, Pak. Sing gak ngerti hukum tentang bid'ah, nggih, iku akan terangkul, Pak, terbujuk ya. Wonten hadis liyane sami-sami sahih Bukhari Muslim. Kullu amrin, nah niki, setiap perkara laisa alaihi amruna, yang bukan dari perintah kami, fahuwa raddun, maka tertolak. Ada redaksi lagi juga sahih Bukhari Muslim, cuma bedanya kalau satunya malaisa minhu, kalau ini malaisa fihi, yang tidak ada di dalam agama. Kasarannya ngeten, sampean tahlilan nopo sing diwaca, Pak? Fatihah, surat Yasin, bertasbih, maca ayat Al-Baqarah, maca kulhu, maca Al-Falaq, maca An-Nas, zikir la ilaha illallah, bersolawat,
terus ndonga. Kula tanglet panjenengan isine tahlilan niku wonten boten ten perintah agama? Wonten nggih? Nah, lek wonten berarti maka itu bagian dari agama. Nah, jadi kami mohon kepada umat Islam jangan mengacu pengertian bid'ah memakai rujukan kelompok Salafi Wahabi. Apa mana santri yang setiap hari bergelut dengan kitab kuning di pondok dulu kok sampai terkena virus faham Wahabi tentang bid'ah, maka itu dipertanyakan. Jadi sekali lagi, untuk urusan amalan yang dianggap bid'ah jangan hanya mengacu kepada definisi pengertian dalil yang disampaikan oleh kelompok Wahabi saja. Jangan sampai. Kalau bisa kita belajar tentang ilmu bid'ah itu kepada ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mulai dari mazhab kelompok ulama salaf sampai sekarang, termasuk dalam kitab ini, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Hadrus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Sebab ada sering terdengar, Pak, kelompok itu berdalil sebuah hadis yang terpotong-potong, bahkan menghilangkan kalimat redaksi hadisnya. Bagi orang awam yang mendengarkan, ya, akan percaya kalau itu hadis yang benar. Disinilah kemudian kita berpikir umat ini telah mengalami penyakit distorsi hadis. Artinya pengertian hadis, dalil hadis itu digiring umat ini untuk percaya pada satu sumber ulama yang dianggap paling ahli hadis, menika Syekh Albani. Ukuran sahih Syekh Albani, ukuran dhaif Syekh Albani, ukuran maudhu palsu Syekh Albani, ukuran hasan sahih mungkar mutarrib, ya, dan sebagainya Syekh Albani. Seolah-olah ulama-ulama kita itu bukan ahli hadis, seolah-olah imam 4 mazhab bukan ahli hadis, okay? Seolah-olah Nahdlatul Ulama Muhammadiyah salah kabeh ulamae, sing bener cuma siji ukuran Syekh Albani. Ini namanya distorsi hadis. Padahal kalimat redaksi hadis berbeda-beda. Ada malaisa minhu, ono laisa alaiha amruna, ono laisa alaihi, ono malaisa fihi. Ada 5 redaksi hadis. Hadis bid'ah inilah yang kemudian diartikan kelompok Salafi Wahabi dan konco-konconya, barang siapa yang berbuat hal baru dalam agama maka ia tertolak. Sekali lagi, mereka mengartikan barang siapa yang berbuat perkara baru dalam agama maka ia tertolak, menghilangkan kalimat malaisa minhu, menghilangkan kalimat malaisa fihi, menghilangkan kalimat laisa amruna. Gak bahaya ta, Pak? Sampai gak ero kan ngaten nggih. Oh iya, bid'ah berarti. Loh, berarti coba sampean tingali, Pak, ten YouTube niku. Kok sering mendengarkan niku. Mereka pasti berdalil kullu bid'atun dhalalah wal bid'atu dhalalah finnar.
Ya, tidak membaca malaisa minhu, bukan bagian perintah kami. Itu hati-hati nggih. Jikalau diartikan hadis itu, barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama maka ia tertolak. Nggih. Membuang redaksi malaisa minhu, membuang redaksi laisa fihi, membuang redaksi yang tiga tadi, ya, yang artinya yang bukan berasal atau bersumber darinya, maka mereka selalu menyebut hadis demikian, man ahdasa fi amrina hadza fahuwa raddun, menghilangkan malaisa minhu. Hati-hati Pak, menghilangkan malaisa minhu berarti mereka sengaja mengganti hadis Kanjeng Nabi dengan redaksi mereka sendiri. Mereka sengaja membuang redaksi ma laisa minhu, membuang redaksi laisa fi amrina. Kalau misalnya Pak, mereka mengartikan barang siapa yang berbuat perkara baru dalam agama maka ia tertolak. Jikalau definisi arti yang dimaksud seperti itu, maka hadis yang mereka buat ngeten, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa ma'muron bihi, itu yang betul kalau mereka mengartikan demikian. Ya, hati-hati, bukan ma laisa fi amrina, tapi mereka kalau di Indonesia kan malaisa ma'muron bihi, yang diperintahkan agama, sehingga diperintahkan oleh Nabi bid'ah, gak bahaya tak Pak? Nah niki, hati-hati Pak memaknai bid'ah. Disinilah kemudian ada pengurangan teks hadis. Di sini ada perubahan makna hadis. Di sini mereka membuat makna dan redaksi yang baru dari hadis. Maka dikatakan inilah umat mengalami distorsi ilmu hadis. Mereka mengelabui umat yang awam tentang dalil-dalil bid'ah yang sebenarnya redaksinya banyak yang dibuat-buat mereka sendiri. Mumpung online Pak, mumpung online. Nggih. Paham nggih? Distorsi napa? Pemutarbalikan fakta. Distorsi itu pemalsuan, penyimpangan, penyelewengan dari makna yang asli. Nggih. Menambah-nambahkan sesuatu yang baru dalam sebuah pengertian. Kalau mereka membuat redaksi yang baru dan mengaku hadis sahih, kalau mereka mengurangi redaksi hadis sahih, maka kita katakan yakinan billah mereka lah yang ahli bid'ah. Nggih, sebab ngopo? Memalsukan hadis Kanjeng Nabi. Paham ya? Paham boten? Nah, distorsi inilah yang kemudian mereka merubah makna hadis, mereka merubah lafaz hadis, mereka menyimpang dari makna hadis para ulama hadis, sehingga makna mereka menjadi makna yang merasa benar dan paling benar. Penyebabnya nopo kok saged ngoten? Orang yang menyampaikan hadis Nabi itu kualitasnya dhaif, kualitasnya lemah, dan yang menerima hadis dari mereka adalah orang-orang dhaif, orang-orang yang lemah. Jadi sing sampai no ustadz niku bener kabeh, mboten salah. Ini ki. Jadi menerima tanpa mempelajari hadis Pak. Sekarang ini usum ngeten, uwong ana ustadz menyampaikan hadis Nabi, tetapi tidak diperintahkan umat untuk bertanya, untuk belajar, untuk diterangkan tentang ilmu-ilmu hadis.
ya, tanpa ditelaah dan sebagainya Pak. Makanya kalau lek ngaji kitab hadis Pak nyun sewu itu kudu luas referensinya, sebab dikhawatirkan ada redaksi makna hadis yang keliru dari maksud para pengarangnya. Para hadirin rahimakumullah, adanya pengurangan, adanya penyelewengan hadis tentang bid'ah inilah yang kemudian Imam Hambali, kalau baleni Imam Hambali sing wafat tahun 895 Masehi di Baghdad pernah menyampaikan li'anna fi hadithihi ziyadatan ala hadisin nas, sebab nopo hadis oleh mereka ziyadah ditambah-tambahi dari hadis manusia. Tuh berarti kelompok-kelompok yang mengurangi redaksi hadis, yang menyimpangkan makna hadis tidak hanya terjadi pada zaman ini, ternyata juga terjadi pada zaman salaf, zaman Imam Hambali. Wonten malih menurut Imam Muhammad Nasr Al-Marwazi As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 906 Masehi, ulama salaf sing wafat ten Samarkand. Kalau baleni ulama sing wafat 906 Masehi sudah menyampaikan bahwa ada kelompok-kelompok yang mendistorsi hadis Nabi, menambah-nambahi, mengurang-urangi, memaknai dengan nafsunya sendiri. Beliau mengatakan wa taghyirul alfadhi, mereka merubah-rubah lafaz-lafaz hadis. Paham nggih? Makanya balik ulama salaf Pak, duduk salafi lagi petyo. Ulama salaf. Wonten malih Imam Ibnu Adi Al-Jurjani As-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 975 Masehi di Iran, tentang hadis yang ditorsi tadi. Wa rubbama akhta'a fi ba'dir rawayati, mereka mendistorsi hadis kadang-kadang dan mungkin saja riwayat yang diterima sebagian saja. Lah niki Pak, jadi muncul namanya setelah mereka mendistorsi hadis Nabi, umat menerima faham mereka tentang hadis dan dalil, maka selanjutnya terjadi yang namanya deotorisasi ulama hadis. Ulama hadis Imam Bukhari, Ibnu Hibban, Imam Muslim, sampai Imam Ibnu As-Sakir, Hajar Asqalani dan sebagainya, itu dikatakan tidak otoriter, tidak otoritas. Imam Syafi'i dikatakan bukan ulama hadis. Bayangkan Pak, deotorisasi hadis ini artinya apa? Pelimpahan keilmuan hadis kepada satu orang yang namanya Syekh Albani. Hati-hati Pak. Jadi seluruh hadis itu Pak, ukurannya Syekh Albani, Syekh Albani, Syekh Albani. Masih ya Imam Syafi'i mengatakan sahih, Albani ngomong dhaif, maka Imam Syafi'i yang dituduh bukan ahli hadis. Albani yang menurut mereka di atas Imam Syafi'i. Gak bahaya tak Pak? Mereka mengatakan ikut imam hadis, ikut imam mazhab, mereka manusia. Kalau ikut hadis Nabi tidak akan salah. Tetapi saya bingung Pak, katanya ikut Nabi, gak ikut ulama, ulama manusia bisa salah, tapi mereka kembalinya kepada Syekh Albani yang menungso pisan. Piye iki Pak? Logika mboten. Hati-hati. Jadi ada distorsi hadis, ada deotorisasi hadis. Oke. Jadi ulama hadis gak penting, sepenting Syekh Albani. Niki. Para hadirin rahimakumullah, napa malih saniki adalah zaman digital, medsos. Hati-hati lan jenengan mengutip
apa searching, mencari tentang bid'ah atau ajaran agama, hati-hati. Sampai lihat apakah website itu dari kalangan Wahabi atau dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sing enak ngeten sampean, hukum akikoh NO, ngoten Pak, ono NO nih, hukum selamatan NO, Google muncul NO tok. Lek hukum selamatan di searching di Google, halaman pertama akeh websitenya milik Salafi Wahabi yang itu nanti dikatakan bid'ah. Nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih, niki penjelasan ulama tentang hadis tadi, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Nah, ulama Hambali, lek mereka mengaku pengikut mazhab Hambali, maka kembalinya kepada ulama Hambali. Salah satu contoh ulama Hambali yang ahli hadis adalah Imam Ibn Rajab Ad-Dimashqi Al-Hambali rahimahullah, sing wafat tahun 1393 Masehi di Damaskus. Beliau mengatakan hadis man ahdasa tadi itu ada dua pengertian, pengertian mantuq dan pengertian mafhum. Pengertian mantuq ini adalah maknanya yang tersirat atau jelas sekali dari lafadz hadis tersebut. Loh, jelas Pak. Yang kedua mafhum, hadis itu jelas paham pemahamannya dan mudah difahami. Loh, beliau ngoten Pak. Jadi setiap perbuatan yang masih ada urusan yang diatur, yang sumbernya, yang dalilnya itu ada dalam syariat, maka ia diterima dan tidak tertolak. Ini pengertian dari ulama hadis mazhab Hambali. Kalau mereka mengaku pengikut mazhab Hambali, seharusnya merujuk kepada ulama-ulama ahli hadis mazhab mereka. Dan sama dengan kita yang menyimpulkan selama amalan itu ada dasarnya, ada sumbernya, ya, ada sandarannya dalam agama atau syariat, maka amalan itu diterima dan tidak tertolak. Tahlilan tidak ditolak, diterima, sebab bagian dari perintah Allah dan kanjeng Nabi. Ya, ngakehno zikir, perintah Gusti Allah nggih, cuma dikemas dalam bentuk tahlilan, la ilaha illallah, niku zikrullah niku. Ya. Kemudian para hadirin rahimakumullah, Imam Al-Alim Al-Alamah Abdullah bin As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullah, sing wafat tahun 1993 Masehi di Maroko, dalam kitab Itqanus Sunnah fi tahqiqi makna bid'ah, beliau mengatakan hadis man ahdasa, ya tadi man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, yang tidak ada dasar perintah dari agama, itu adalah hadis mukhassis. Paham nggih? Nanti hadis mukhassis, hadis yang mengkhususkan dari hadis kullu bid'atun dhalalah, kullu bid'atin dhalalah. Kalau mereka selalu pakai dalil kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat, maka hadis man ahdasa, ya, man ahdasa apa bi amrina hadza laisa minhu fahuwa raddun, itu pembatas dari makna bid'ah. Sama-sama sahih nih Pak, sama-sama sahih. Okay. Kalau mereka mengartikan misalnya setiap perkara baru, sesuatu diperintahkan agama, maka mereka harusnya menyampaikan man ahdasa fi amrina hadza
syai'an, sesuatu, ya, itu baru jelas. Tapi hadisnya bukan itu, fi amrina hadza ma laisa minhu. Hati-hati Pak. Oke. Jadi hadis tersebut para hadirin itu disimpangkan, ditambah-tambahi dan dikurangi. Umat sing gak ngerti mantuk. Oh, bid'ah iku sesat. Okay. Kemudian beliau mengatakan malaisa minad dini, sesuatu yang bukan bagian dari agama, bi angkana mukhalafan liqawaidihi wa dalailihi fahuwa mardudun. Sesuatu perkara yang tidak bersumber dari agama, dari apa? Tentang agama, qawaidul fiqh dan dalilnya, fahuwa mardudun, maka itu perkara yang tertolak. Wa huwa bid'atul dhalal, maka itu bid'ah yang sesat kalau tidak tersandarkan dengan syariat. Yang kedua, wa ma huwa minad dini, dan adapun yang bagian dari agama, bi ang syahidalahu aslun au ayyadahu dalilun, ya, fa huwa sahihun maqbulun wa huwa bid'atul hasanah. Kalau perkara itu mempunyai standar ukuran hukum asal, paham? Bi ang syahidalahu aslun, standar ukuran hukum asal didukung oleh au ayyadahu dalilun, didukung oleh dalil-dalil yang menguatkan, fahuwa sahihun maqbulun, maka perkara itu diterima dan tidak tertolak. Wa huwal bid'atul hasanah, dan itu termasuk kelompok bid'ah hasanah, bukan bid'ah dhalalah. Ulama biyen Pak sing ngomong ngeten niki, Albani niku mati tahun 99 wingi. Lah kok ditabrakno ambek ulama mati tahun 900, wafat tahun 1200, wafat tahun pinten 1500. Lho piye niki? Bahkan ditabrakno ambek Imam Syafi'i yang dikatakan Imam Syafi'i tidak ada apa-apanya dengan Syekh Albani. Kurang ajar mereka Pak. Ya, kurang ajar. Para hadirin rahimakumullah, nggih. Sesuai niki. Kurang piro? Habis. Oh baik. Wonten malih Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1566 Masehi di Malam Mekah. Dalam kitab beliau Fathul Mubin Syarah Arba'in, beliau mengatakan hadis tentang bid'ah yang redaksi malaisa minhu itu sesuatu kalau bukan dari agama dan bertentangan dengan agama, maka itu ditolak. Tetapi kalau sesuatu baru tidak bertentangan dengan agama, tidak didukung oleh qawaidul islamiyah, maka beliau mengatakan itu perbuatan bid'ah. Tetapi faktanya al bid'ah itu maknanya umum, ya. La tada'amuhul mabadi'ud diniyah awil hujaju diniyatul ammah, kata beliau, ya. Kemudian adapun yang tidak bertentangan dengan dalil, wa amma ma la yukhalifuddin, sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama, didukung dengan dalil, hujjah syara', qawaidul fiqhiyah, an-nususul islamiyah, atau qawaidul syariatul islamiyah, maka perbuatan amalan itu tidak tertolak, baik pelakunya ataupun amalannya. Jadi tahlilan bukan bid'ah dhalalah, tapi bid'ah hasanah yang pelakunya itu sahihun
makbulun. Paham ya? Benar dan diterima amalan dan pelakunya. Niki wah juga balul amilu wa amaluh, dan diterima pelakunya dan amalannya. Para hadirin rahimakumullah, wonten malih keterangan hadis didukung dengan hadis saking Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an sing wafat tahun 671 Masehi di Suriah. Niki redaksi riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad atau Hambali, Imam Abu Dawud atau Yalisi dan sebagainya. Man sanna fil islami sunatan hasanatan, sapane wong sing membuat tradisi dalam Islam, tradisi yang baik, falahu ajruha, maka dia dapat pahala, wa ajru man amila biha ba'dah, mereka juga dapat pahala dari orang yang melakukannya, min ghairi ayyunqasu min ujurim syai', dan tidak mengurangi pahala sedikit pun. Jadi tahlilan itu bid'ah hasanah, termasuk man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Pak, kalau tanglet panjenengan lek tahlilan, lek burdahan, solawatan, zikiran, manakiban, sampai salaman, ono perintah nggih? Ono perintah? Sampai mesem nang wong ono perintah. Silaturahim ono perintah. Ngumpul jamaah wong akeh ono perintah. Maka kalau itu ada perintah, maka bukan bid'ah dhalalah, tapi bid'ah hasanah. Fayuqbalu al-amilu wa amaluh, diterima pelakunya dan amalannya. Ya. Ada juga ngeten, Pak, man sanna sunnatan hasanaten. Hadis niki, sapane wong sing tradisi yang baik, fa'umila biha, dan melakukannya, ya, kana lahu ajruha, maka dia akan dapat pahala, wa mithlu ajri man amila biha, dan juga pahala dari orang yang menirunya. Paham nggih? Niki lek tahlilan bid'ah, Pak, ngapunten, Mbah Hasyim Asy'ari itu tokoh yang alim alamah, yang sangat ahli dalam bidang dalil Quran, hafal kitab 6 hadis. Itu tidak membid'ahkan, bahkan mentradisikan tahlilan di tengah masyarakat. Tidak mungkin Mbah Hasyim Asy'ari yang pendiri Nahdlatul Ulama membuat perkara bid'ah di tengah-tengah masyarakat yang sesat. Paham nggih? Para hadirin rahimakumullah. Nah, ono hadis ngeten, wasarul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Niku dalil asli saking Imam Muslim sahih. Kalau baleni niki dalil redaksi asli, kemudian ada keterangan wa ziyadah an-Nasai, dan menambahi Imam Nasai dengan kalimat wa kullu dhalalatin finnar. Lek kuat-kuatan sanad hadis, maka kuatan man ahdasa. Paham nggih? Loh, niki lek tingkatan hadis. Niki para hadirin rahimakumullah. Kemudian makna kullu nggih, kullu bid'atin dhalalah. Kullu niki jangan mengacu maknanya kepada Ustadz Wahabi Salafi. Pasti mengartikan seluruhnya, mengartikan semua. Tetapi santri pondok pesantren yang ngerti nahwu, Pak, ngerti sorof, Pak, ngerti balaghah, ngerti mantek, itu tidak akan menerima ketika kullu diartikan semua bid'ah. Paham ya? Kullu niku diartikan semua oleh Wahabi, sehingga sampai tahlilan, sampai zikir mari salat, sampai sholawatan mari adzan, bid'ah kabeh niku, sebab diartekno kullu adalah semua. Nggih, sik tak takoni, Pak. Ana ayat Quran ngeten,
wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Allah menciptakan semua makhluk dari air. Quran niki Pak, Quran. Tak takoni sampean, ayat niki apakah seluruh makhluk tercipta dari air? Ada kullu niki. Ada ayat lagi wa khalaqal janna min marijin finnar, minar, dan jin saya ciptakan dari nyala api neraka. Berarti makna kulla hayyin, kulla syai'in hayyin tadi dijelaskan oleh ayat lain, mimarijing finnar, diciptakan toko geni api neraka. Menungso diciptakan dari tanah, malaikat ciptakno dari cahaya. Maka makna kullu min hayyin itu dibatasi oleh kalimat yang lain. Podo-podo ayatnya, tetapi hadis juga sama Pak. Kullu bid'ah dibatasi oleh hadis yang lain. Tidak satu-satunya dalil yang dicengkokkan pada umat tentang bid'ah. Semangat saya murmur nih. Lah, kalau kullu dimaknai semua Pak, yang sewu nggih. Semua tanpa kecuali. Konsekuensinya Abu Bakar As-Siddiq membuat buku Al-Quran pertama, bid'ah, dolalah, sesat, neraka. Kalau kullu diartikan semuanya, Umar bin Khattab gawe terawih berjamaah, bid'ah. Zaid bin Sabit, bid'ah. Ubay bin Ka'ab, bid'ah. Utsman bin Affan gawe adzan loro Jumatan, gawe mushaf Al-Quran Al-Utsmani juga bid'ah, dolalah, finnar. Tak takoki sampeyan, lah kok cek nemen nih sahabat Nabi niku lho Pak, niku dijamin surga oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka makna kullu dalam hadis itu bukan hanya makna semua, tetapi juga sebagian. Paham nggih? Jadi sebagian perkara baru itu bid'ah. Iki Pak, lewat dawa jelasno sesuwe iki. Kurang 3 menit. Nggih. Lah, kemudian para hadirin rahimakumullah, nggih. Kullu bid'ah, yang saya nggih, bid'ah niku adalah isim, kata benda, bukan fi'il. Tahlilan sampai maca la ilaha illallah, subhanallah, surat Yasin, itu adalah fi'il, kata kerja kita ucapkan. Tetapi bid'ah sebenarnya adalah isim, kata benda, bukan kata kerja. Hati-hati. Jadi pasti kata benda pasti duwe sifat, bener nggih? Kata benda pasti duwe sifat. Contoh es degan, apa sifatnya? Adem, sifatnya legi, sifatnya napa? Niku seharusnya. Kalau bid'ah itu isim, kata benda, pasti punya sifat. Yang paham ilmu nahwu, tidak mungkin tidak punya sifat. Mau sifat api, mau sifat buruk. Sifat tersebut walaupun tidak tertulis dalam hadis tersebut, lek wong ahli balaghah Pak pasti faham. Hadahus sifati alal mausuf, itu membuang sifatnya, membuang sifatnya. Jadi lek dimaknai bid'ah itu ada 2 kemungkinan, bid'ah yang baik, bid'ah yang tidak baik. Sebab itu kata benda, isim, bukan fi'il. Paham nggih? Kata bid'ah itu bukan isim dhamir, bukan isim alam, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, bukan beralif lam. Alif lam enggak ada Pak. Al bid'ah pasti kullu bid'ah, enggak ada alif lamnya. Maka itu isim nakirah yang bersifat umum, bukan khusus. Ojo dibujui Pak. Ojo dibujui. Seandainya kullu bid'ah bersandar pada salah satu 5 isim tadi, maka menjadi ma'rifat. Al bid'ah itu makna khusus, bukan makna umum. Lah kullu bid'ah itu isim nakirah
al bid'ah tidak ada alif lamnya. Kullu bid'atin ana boten? Tidak ada. Maka itu isim nakirah. Lek isim nakirah burine pasti bersifat am, umum, dhalalah. Tidak pakai alif lam juga. Paham nggih? Jadi kullu bid'atin dhalalatun, ndak ono alif lam, ndak ono alif lam. Itu berarti kalimat umum. Bersifat umum. Hadza amun makhsusun wal muradu ghalibul bid'ah, kata Imam Nawawi. Itu kata umum yang makhsus, dibatasi jangkauannya, bukan seluruhnya tapi sebagian. Ulama sing wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Loh, entek ta niki patune. Ada dia. Nggih. Ditingkas. Yang saya berhadir rahimakumullah. Istilah bid'ah sayyi'ah, istilah bid'ah hasanah niki mboten karangane ulama aswaja. Niki hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan, hadis Nabi tadi, man sanna sunnatan sayyi'atan bid'ah sayyi'ah, hadis Nabi. Jadi kalimat ini bukan karangan ulama, itu diambil dari Nabi sendiri dengan istilah bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah atau bid'ah dhalalah. Nggih. Inilah kemudian diambil Imam Syafi'i bahwa bid'ah ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Fayuqbalu al-'amilu wal amalu, maka diterima pelakunya juga amalannya. Nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka ilman nasiru bihi kamil mahya dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.